Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik kelas 4? Masih semangat buat belajar ya? Hari ini kita belajar tentang materi statistika, yaitu tentang bagaimana cara kita menyajikan data atau bagaimana cara kita menghitung data. Nah, di sini Mbak Dini ada soal sendiri, nanti akan Mbak Dini share PDF-nya ke grup ya. Sekarang kita bahas dulu untuk soal yang pertama. Nah, bisa dilihat di sini. Ini di sini ada tabel. Tabel itu merupakan hasil ulangan matematika kelas 4 SD, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi di sini ada banyak siswa, ada juga hasil ulangannya. Nah, jadi nomor 1, banyak siswanya tuh ada 4, terus hasil ulangannya 55. Banyak siswanya 6, hasil ulangannya 65 dan seterusnya sampai ada banyak siswa 10, hasil ulangannya tuh 85. Dari data tabel di atas, berapa banyak siswa yang ada di kelas 4 SD? Nah, kalau misalkan yang ditanya berapa banyak siswa, otomatis kita merujuk kepada kolom yang di sebelah sini, yaitu kolom banyak siswa. Sekarang kita hitung di sini totalnya ada berapa? Di sini ada 4, 6, 8, 10. Kalau dijumlah semua berarti 4 ditambah 6, 10, 10 ditambah 8, 18, 18 ditambah 10 berarti hasilnya 28. Jadi bisa kita tulis di sini. Berarti banyak siswa itu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Jadi hasilnya 28 siswa. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Berapa jumlah siswa yang mendapatkan ulangan kurang dari 65? Nah, ulangan kurang dari 65 kita garis bawahi di sini. Berarti kalau kurang dari 65 kita cek di kolom yang hasil ulangan. 65 kalau kurang dari 65 berarti yang 55. Nah, banyak siswa yang dapat nilai 55 ada berapa? Ada 4 siswa. Jadi jawaban yang benar di sini ada 4 siswa. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Berapakah jumlah siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 75? Nah, kalau misalkan di sini ulangan lebih dari 75, kita cek lagi di sini ke tabel yang hasil ulangan. Untuk nilai ulangan yang lebih dari 75 berarti kan hanya 85. Nah, yang dapat nilai 85 ada berapa? Ada 10 orang. Jadi berapa jumlah siswa yang dapat nilai ulangan lebih dari 75? Yaitu ada 10 orang. Ya, paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jika nilai ulangan matematika di bawah 75 harus mengikuti remedi, maka berapa banyak siswa yang harus ikut remedi? Nah, di sini kita garis bawahi nilai ulangan matematika di bawah 75. Kalau di bawah 75 berarti di sini ada berapa? Ada 65 dan ada 55. 55 dan 65. Sekarang kita lihat yang banyak siswa yang dapat nilai 55 ada 4, banyak siswa yang dapat nilai 65 ada 6. Jadi 4 ditambah, jadi kita tulis di sini 4 ditambah 6 sama dengan berapa? Ada 10 siswa. Jadi kita jawabannya yang A. Sekarang lihat soal yang nomor 5. Dari data pada gambar di atas, hasil panen semangka pada 2017. Nah, kita baca dulu dari diagram gambarnya ini kan. Jadi diagram gambar, di sini ada keterangan gambarnya. Jadi untuk yang warna oranye itu dia berarti artinya 1000 buah. Kalau yang warna biru itu artinya 500 buah. Nah, sekarang kita cek satu-satu dulu di sini. Untuk yang 2017 di situ ada 3 warna biru. Jadi 3 dikali 500 berarti 1500. Ditambah untuk yang satu warna oranye 1000 kan, berarti di sini plus 1000 jadi ada 2500. Nah, sekarang kita cek untuk yang tahun 2018. Tahun 2018 di situ ada 3 biru. Berarti 3 dikali 500. 3 dikali 500 artinya 1500. Kita cek sekarang yang untuk tahun 2019 ada 2 oranye dan 1 biru. Kalau 2 oranye berarti artinya 2 dikali 1000. 2 dikali 1000
2000 ditambah 1 biru, berarti ditambah 500 sama dengan 2500. Sekarang kita cek untuk yang tahun 2020, di situ ada 2 biru. 2 biru artinya berarti 2 kali 500, jadi 1000 ditambah di sini ada 2 orange. 2 orange berarti 1000 kali 2, jadi 2000. Jadi hasilnya 3000. Nah, sekarang kita lihat untuk yang soalnya. Dia diminta apanya nih? Dari data pada gambar di atas, hasil panen semangka pada tahun 2017. Nah, sekarang kita cek untuk yang tahun 2017 sendiri. Tadi ada 3 biru sama 1 oranye. Setelah kita jumlahkan hasilnya 2500. Berarti jawabannya yang D, 2500. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 6. Yang diminta di sini adalah dari data diagram gambar di atas, hasil panen yang terendah diperoleh tahun berapa. Nah, jadi di sini adik-adik penting sekali untuk kalian ngedata dulu nih. Nah, kayak Mbak Dini tadi yang dijelasin, ini dikerjakan dulu, didata dulu, setelah itu baru kita lihat ke bentuk soalnya. Jadi biasanya soal itu selalu merujuk apa-apa yang ada di dalam diagram. Tadi soalnya yang diminta itu adalah hasil panen terendah. Hasil panen terendah diperoleh tahun berapa? Hasil panen yang paling rendah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada 2500, 1500, 2500 sama 3000. Otomatis yang paling rendah yang 1500. Di sini punyanya siapa yang 1500? Punya tahun 2018. Jadi jawabannya di sini tahun 2018. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 7. Panen yang mendapatkan buah terbanyak. Nah, jadi yang paling banyak nih yang mana? Sekarang kita cek lagi di sini. Untuk yang untuk yang hasil panen paling banyak berarti kan diperoleh angka 3000. Nah, 3000 sendiri punyanya siapa tadi? Punya tahun 2020. Jadi jawaban di sini adalah panen buah yang terbanyak. Panen yang mendapat banyak buah terbanyak berarti 3000, bukan tahunnya yang ditanya ya, jadi banyaknya 3000. Nomor 8. Dari data tabel pada nomor 5 di atas, hasil keseluruhan hasil panen dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, berarti hasil panen dari 2017 sampai 2020 itu harus dijumlahkan semua. 2017 sampai 2020. Nah, di sini kan berarti ya 2500, 1500 sama 3000. Jadi bisa kita tulis di sini. Tadi ada 2500 ditambah 1500 ditambah 2500 ditambah 3000. Nah, berarti jawabannya berapa? 2500 tambah 2500 berarti 5000. 5000 ditambah 4500, jadi 9500 buah. Jadi jawabannya yang D, 9500 buah. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 9. Banyak siswa SD SSC ya, misal di sini ya. Oke. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat dilihat pada grafik di bawah berikut. Oke, di sini ada grafik. Nah, di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Di sini juga ada ini. Banyak siswanya. Dari data diagram grafik di atas, kelas berapa yang memiliki paling sedikit siswa? Nah, sekarang kita cek di sini grafiknya. Yang menurunnya paling banyak itu kan yang ini. Berarti ada di kelas berapa? Kelas 3. Jadi jawabannya di kelas 3. Untuk soal nomor 10, dari data diagram grafik di atas, maka kita dapat mengetahui banyak siswa sebagai berikut. Ini soalnya nomor 10 bonus ya, karena tidak jelas soalnya soalnya itu tidak jelas. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 11.
dari soal di atas banyak siswa kelas 4 sama kelas 6. Nah, sekarang kita cek untuk yang kelas 4 sendiri. Kelas 4 sendiri itu berarti ada di angka 25. Terus untuk kelas berapa? Kelas 6. Itu kelas 6 berarti ada di angka kelas 6 ini sepertinya di angka 30 tapi nggak nyampe. 30 tapi nggak nyampe. Kalau yang kelas 4 tadi, kelas 4 itu 25. Terus kelas 6 itu 30 nggak nyampe. Berarti 25 tambah 30 itu 55. Nah, karena ini nggak sampai kan, kalau misalkan adik-adik lihat di sini itu tidak pas merujuk kepada angka 30. Kalau misalkan pas merujuk ke angka 30 berarti hasilnya otomatis 55. Karena tidak pas, maka kita kurangi sedikit jadi 53. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 12. Banyak siswa dari SD tersebut. Nah, berarti harus kita total nih. Kita total dulu. Tadi di sini kan ada Nah, kita total dulu di sini. Untuk yang kelas 1 itu berarti 30 siswa. 30 siswa. Terus untuk yang kelas 2 juga ada 30 siswa. Terus untuk 30, terus untuk yang kelas 3 di situ ada 20 siswa. Untuk yang kelas 4 ada 25. Untuk yang kelas 5 sendiri, untuk yang kelas 5 itu enggak pas ya, jadi berada di antara 25 sampai 30. Misalkan kita kira-kira itu 28. 25, 26, 27, 28 ya. Kita ambil kisaran saja 28. Berarti untuk yang kelas 6 tadi itu kelas 6 itu kita ambil 28 ya. 28. Nah, jadi kita total dulu. Nah, jadi dari penjumlahan yang tadi itu yang sudah Mbak Dini sebutin 30, 30, 20, 25, 28 sama 28 itu hasilnya 161. Dan kebetulan di sini sudah ada 161 siswa. Jadi tadi perkiraannya Mbak Dini benar yang untuk 28 sama 28. Nah, kalau misal nanti adik-adik perkiraannya itu tidak ada yang pas, dicari aja nilai yang mendekati kira-kira yang berapa. Karena di sini itu dari diagram tidak bisa kita pastikan nilainya. Adik-adik mungkin bisa ngambil nilai 27. Kalau Mbak Dini tadi ngambil nilai 28. Nah, jadi bisa dikira-kira ya hasilnya ini berapa. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 13. Data rata-rata nilai UAS kelas 4 SD disajikan dalam diagram batang sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada materinya, ada matematika, tematik, terus ada PJOK, ada pendidikan agama sama bahasa Inggris. Nah, dari data diagram batang di atas, rata-rata hasil ujian semester sekolah yang paling sedikit terdapat pada pelajaran. Berarti yang paling sedikit, rata-rata hasil ujian semesternya yang paling sedikit itu berarti yang ini. Dilihat ya dari dari diagram batang ini, batangnya yang paling kecil itu yang mana? Punyanya tematik kan? Nah, berarti rata-rata hasil ujian sekolah yang paling sedikit itu punyanya tematik. Berarti kita jawab yang B, kita lingkari di sini yang B. Nomor 14. Dari diagram batang di atas, berapa selisih pelajaran tematik dan pendidikan agama? Nah, kalau seperti ini, kita lihat dulu pelajaran yang tematik tadi ada berapa? Ada 78. Untuk yang tematik kita tulis
tematik 78. Untuk yang pelajaran agama, untuk yang pendidikan agama itu ada di angka 85. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, itu di sini ya angkanya itu berarti menunjuk ke angka 85. Nah, sekarang kita kurangi, berarti 85 dikurangi 78. 85 dikurangi 78 berarti 15 kurangi 8, 7. Jadi hasilnya selisihnya berarti 7. Oke, terima kasih adik-adik. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.